Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada siang ini. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Harmayanti dengan NIM D01180008. Adapun nama anggota saya yaitu Nur Hira Hamzah, Nur Faiza, Nur Afni, dan Tri Anggono. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu apron. Adapun offline-nya yaitu apron, ukuran gate, tipe-tipe apron, tipe-tipe parkir pesawat, fasilitas di apron, sistem parkir pesawat. Baiklah, dengan mempersingkat waktu, langsung saja saya memaparkan materi pertama atau slide pertama yaitu apron. Di mana yang kita ketahui bahwa apron adalah bagian dari lapangan gerak darat bandar udara yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan muatan, pengisian bahan bakar, parkir, dan persiapan pesawat terbang sebelum melanjutkan penerbangan. Apron terdiri dari tempat parkir pesawat atau biasa disebut dengan aircraft gate, airfare atau ramp, dan jalur khusus sirkulasi pesawat memasuki atau keluar tempat parkir. Kasih materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dimaparkan oleh teman rekan saya. Dengan ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hira Hamzah, NIM D011837 akan melanjutkan bacakan materi dari kelompok kami. Baik, slide keempat. Ukuran apron tergantung dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, jumlah gerbang pesawat. Yang kedua, ukuran gerbang. Yang ketiga, luas areal yang diperlukan pesawat untuk manuver pesawat di gate system dan tipe parkir pesawat. Untuk menjamin keselamatan pesawat di daratan, ICAO dan FAA juga menetapkan persyaratan jarak minimum antar pesawat terbang yang sedang parkir di apron berdasarkan jarak sayap pesawat atau wingtip clearance. Materi selanjutnya yaitu ukuran gate. Ukuran gate tergantung pada ukuran pesawat dan tipe parkir pesawat di depan gate. Ukuran menentukan luas area yang diperlukan untuk parkir dan manuver di apron. Selanjutnya, ukuran pesawat juga menentukan karakteristik peralatan servis pesawat yang diperlukan untuk pelayanan pesawat di apron atau ground handling. Oleh karena itu, sangat penting untuk sejak dari awal menghubungi perusahaan penerbangan atau airlines yang akan beroperasi di bandar udara mengenai jenis pesawat yang akan digunakan. Tipe parkir pesawat menentukan luas areal yang diperlukan untuk manuver pesawat sampai mencapai posisi parkir yang diinginkan. Secara umum, bahan-bahan penerbangan dan pabrik pembuat pesawat udara telah menyediakan pedoman untuk masing-masing pesawat berupa gambar dan diagram yang terdiri dari dimensi pesawat dan turning radius yang diperlukan oleh suatu pesawat tertentu. Pedoman ini dapat dipakai untuk menentukan ukuran aircraft gate, berbagai jenis pesawat, tipe parkir, dan kondisi manuvernya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan membacakan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe apron. Yang pertama, apron kargo. Apron kargo yaitu pesawat-pesawat yang khusus mengangkut kargo biasanya diparkir di daerah apron yang berdekatan dengan gedung kargo yang berjarak agak jauh dari aktivitas penumpang lainnya. Apron juga khusus diperuntukkan melayani pesawat-pesawat ini disebut sebagai apron kargo.
Selanjutnya apron terminal. Apron terminal adalah areal yang diperuntukkan bagi manuver pesawat dan juga parkir pesawat di dekat terminal. Selanjutnya apron parkir, yaitu suatu bandara yang memerlukan apron parkir yang agak terpisah sebagai tambahan apron terminal. Pada apron parkir, pesawat dapat diparkir dalam waktu yang lebih lama. Apron jenis ini digunakan selama para kru pesawat beristirahat ataupun karena diperlukan perbaikan kecil terhadap pesawat. Selanjutnya apron hanggar dan apron service, di mana apron hanggar merupakan areal tempat pesawat keluar masuk hanggar, sedangkan apron service adalah areal dekat hanggar, yaitu di mana hanggar perbaikan ringan. Selanjutnya isolated apron. Isolated apron adalah apron yang digunakan bagi pesawat-pesawat yang perlu diamankan, misalnya dicurigai membawa bahan peledak. Selanjutnya tipe-tipe pesawat. Tipe-tipe pesawat pertama, no in parking. Pada tipe ini pesawat diparkir tegak lurus berhadap bangunan terminal dengan hidung pesawat berjarak sedekat mungkin dengan bangunan tersebut. Selanjutnya angle nose in parking. Tipe parkir ini serupa dengan tipe parkir Noisen, hanya saja pesawat diparkir bersudut terhadap garis bangunan. Selanjutnya angle nose out parking. Pada tipe parkir ini pesawat diparkir bersudut dengan hidung membelakangi gedung terminal. Dan selanjutnya parallel parking. Tipe parkir ini memerlukan areal parkir yang lebih besar, kebisingan dan efek jet blast dengan diminimalkan dengan memudahkan penanganan penampungan karena posisi pintu depan dan belakang pintu pesawat berdekatan dengan gedung terminal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari tipe-tipe parkir pesawat. Nah, yang ketiga yaitu angle nose out parking, di mana pada tipe ini pesawat diparkir bersudut dengan hidung membelakangi gedung terminal. Dan yang terakhir yaitu parallel parking. Tipe parkir ini memerlukan areal parkir yang lebih besar agar memudahkan penanganan penumpang karena posisi pintu depan dan pintu belakang pesawat berdekatan dengan gedung terminal. Nah, materi selanjutnya yaitu fasilitas di apron. Yang pertama, fasilitas pelayanan di apron. Selain peralatan untuk membantu manuver pesawat di apron dan bongkar muatan-muatan, setiap gate di apron harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik yang dipasang tetap dan yang bergerak untuk menyediakan berbagai pelayanan untuk pesawat terbang selama parkir. Yang kedua yaitu fasilitas pengisian bahan bakar. Nah, fasilitas pengisian bahan bakar di bandar udara yang besar biasanya menggunakan sistem hydrant, di mana bahan bakar dialirkan dari daerah penyimpanan bahan bakar ke tiap gate di apron melalui pipa bawah tanah. Yang ketiga yaitu fasilitas sumber listrik. Apron memerlukan suplai listrik secukupnya untuk pelayanan pesawat terbang selama mesin pesawat belum dihidupkan. Misalnya, untuk penyejuk ruangan kabin pesawat atau membantu menghidupkan mesin pesawat. Yang keempat yaitu fasilitas penangkal petir. Nah, fasilitas ini sangat diperlukan untuk melindungi pesawat yang sedang parkir dan untuk tangki bahan bakar pada saat cuaca buruk, terutama selama proses pengisian bahan bakar. Nah, dan yang terakhir yaitu persyaratan geometrik apron. Kemiringan permukaan perkerasan apron harus direncanakan dengan baik untuk mencegah tergenangnya air di permukaan apron dan juga mempertimbangkan kemudahan dan keselamatan saat pengisian bahan bakar, manuver pesawat saat masuk atau keluar daerah apron, dan posisi parkir. Baik, saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya juga ya. Saya akan melanjutkan, yaitu sistem parkir pesawat. Yang pertama, apron layout. Apron layout dimasukkan sebagai pengaturan letak apron di sekitar yang direncanakan. Berdasarkan position yang digunakan dan merujuk pada sistem parkirnya, penempatan pesawat terhadap
terminal dikelompokkan atas. Yang pertama front system, yang kedua open apron, yang ketiga finger system, yang keempat satellite system. Yang kedua sirkulasi apron. Sirkulasi apron yaitu pergerakan pesawat di dalam area apron GT dan di area tersebut ke taxiway. Yang pertama mungkin bila volume lalu lintas tinggi diperlukan taxi lane di sekeliling apron. Kedua, perlu dibuat ruang yang cukup untuk memungkinkan pesawat diakses dengan mudah di GT. Ketiga, proses penanganan penumpang menuju dari pesawat terbang. Pemilihan cara penanganan penumpang menuju pesawat terbang tergantung pada sistem pemrosesan penumpang di terminal, tipe, dan sistem layout parkir pesawat. Terdapat beberapa cara yang memungkinkan untuk mengangkut penumpang dari ke terminal menuju dari pesawat terbang. Yang pertama mungkin yaitu berjalan kaki di apron. Dan yang kedua berjalan kaki melalui bangunan penghubung pesawat dan terminal, atau naik kendaraan misalnya bis atau mobile lanes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.